siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Amin. Ibu juga ingin selalu mengingatkan agar kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara menerapkan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Pertemuan kali ini, Ibu akan memasuki bab 2, yaitu dengan materi persamaan kuadrat. Kompetensi dasar dari materi persamaan kuadrat yang pertama yaitu 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara penyelesaiannya. Kemudian 4.2, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa saja kompetensi dasar pada materi ini, tujuan pembelajaran dari materi persamaan kuadrat yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui konsep persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Langsung saja kita ke materi yang pertama ya, yaitu konsep persamaan kuadrat. Definisi dari persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat variabel tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. X di sini disebut sebagai variabel, A disebut sebagai koefisien dari x kuadrat, B disebut koefisien dari x, dan C disebut konstanta. Selanjutnya, akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan. Selanjutnya, dalam persamaan kuadrat ini kita akan mengetahui metode penyelesaian persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Langsung saja kita ke metode yang pertama, yaitu metode pemfaktoran. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk a x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0, di mana a, b, dan c merupakan bilangan real. Nilai x1 dan x2 dapat dijabarkan ke dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya sama dengan 1. Jika m dan n merupakan bilangan bulat, maka ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a sama dengan 1 dapat difaktorkan dengan rumus sebagai berikut, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan dalam kurung x ditambah m dikali dalam kurung x ditambah m, di mana b merupakan m ditambah n dan c merupakan m dikali n. Yang kedua yaitu bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 1. Jika m dan n merupakan bilangan bulat, maka ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 1 dapat difaktorkan. Rumusnya sebagai berikut, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 1 per a dikali dalam kurung x tambah m dikali dalam kurung x tambah n, di mana b merupakan m ditambah n,
dan AC merupakan M dikali N. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari metode pemfaktoran. Soalnya yaitu, dengan cara pemfaktoran, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 4X min 12 sama dengan 0. Dari soal tersebut kita mengetahui bahwa nilai A-nya 1, nilai B-nya 4, dan nilai C-nya negatif 12. Yang ditanyakan yaitu akar-akar persamaan kuadratnya. Kita akan menjawabnya. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai M dan nilai N. Kita ingat kembali bahwa M dikali N menghasilkan C, dan M ditambah N yaitu B. Kita ketahui bahwa C-nya itu tadi negatif 12 dan B-nya 4. Hal yang pertama, kita harus mengetahui faktor dari 12. Faktor dari 12 itu ada 1 dikali 12, kemudian 2 dikali 6, dan selanjutnya 4 dikali 3. Dari ketiga ini, kita mencari nilai mana yang ketika ditambahkan atau dikurangkan menghasilkan nilai 4. Kita yang pertama dulu yang 1 ditambah 12. 1 ditambah 12 menghasilkan nilai 13. 12 dikurangi 1 menghasilkan 11. Artinya, yang pertama itu tidak memenuhi M ditambah N menghasilkan B. Kemudian yang kedua itu 2 dikali 6 menghasilkan 12. Coba kita tambahkan, 2 ditambah 6 menghasilkan 8, dan 6 dikurang 2 menghasilkan 4, di mana 4 memenuhi M ditambah N. Artinya, kita menghasilkan nilai M-nya 6 dan N-nya negatif 12. Setelah mengetahui nilai M dan N-nya, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan nilai M dan nilai M. X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan bentuk pemfaktorannya yaitu X ditambah M dikali X dikurangi N sama dengan 0. Kita masukkan nilai M dan N-nya sama dengan X ditambah N dikali X min N. M-nya kita masukkan 6 dan N-nya kita masukkan 2. Jadi menghasilkan nilai X ditambah N dikali X dikurangi N sama dengan 0. Dari hal tersebut, maka diketahui akar-akarnya yang pertama, X ditambah N sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk X ditambah N sama dengan 2, X ditambah N sama dengan 0 menghasilkan X sama dengan negatif 6 atau untuk X min 2 menghasilkan X sama dengan 2. Jadi, akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 4X min 12 adalah negatif 6 atau 2. Setelah mempelajari metode pemfaktoran, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai metode yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu konstanta dipindahkan ke ruas kanan, yaitu AX kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 1, maka kedua ruas dibagi dengan A, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah B per A dikali X sama dengan C per A. Yang ketiga, kedua ruas ditambahkan dengan kuadrat 1/2 kali koefisien X, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah 1/2 dikali B per A dikuadratkan sama dengan C per A ditambah 1/2 dikali B per A dikuadratkan. Yang keempat, ruas kiri dinyatakan sebagai bentuk kuadrat, yaitu X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Yang kelima atau yang terakhir, penyelesaian kuadrat sempurna dilakukan dengan menarik akar, yaitu X ditambah B per 2A sama dengan akar dari C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Selanjutnya kita memasuki contoh soal metode yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Soalnya yaitu tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Penyelesaiannya terdapat 5 langkah. Langkah pertama yaitu 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0.
kita pindahkan angka 3 dari ruas kiri ke ruas kanan, menjadi 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan min 3. Langkah kedua yaitu kita membagi semua ruas dengan angka 2, ya, menjadi 2 per 2x kuadrat ditambah 7 per 2x sama dengan negatif 3 per 2. Hasilnya yaitu x kuadrat ditambah 7 per 2x sama dengan negatif 3 per 2. Langkah ketiga yaitu dengan cara menambahkan kedua ruas dengan setengah kali kuadrat dari koefisien x, menjadi x kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah 1 per 2 dikali 7 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 1 per 2 dikali 7 per 2 dikuadratkan. Hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 7 per 4 dikuadratkan. Menghasilkan x kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 49 per 16. Langkah keempat, ruas kiri kita jadikan kuadrat, menghasilkan x ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 49 per 16. Menghasilkan x ditambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan 25 per 16. Langkah kelima atau langkah terakhir dalam menyelesaikan soal ini yaitu dengan cara menarik akar dari persamaan yang sudah dilakukan di langkah keempat, menjadi x ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus akar dari 25 per 16. Menghasilkan nilai x ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus akar dari 25 yaitu 5 dan akar dari 16 yaitu 4. Yang pertama atau x1 yaitu negatif 7 per 4 ditambah 5 per 4 menghasilkan negatif 2 per 4 disederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Yang x2 yaitu sama dengan negatif 7 per 4 dikurangi 5 per 4 sama dengan negatif 12 per 4 kita sederhanakan menjadi negatif 3. Jadi akar-akar dari persamaan dari soal di atas yaitu negatif 1 per 2 dan negatif 3. Ibu cukupkan pembahasan pertemuan kali ini sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika terdapat salah kata dalam menyampaikan materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.